Mustafa Muhammad Aswaji wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah diterangkan masa iddah perempuan, yaitu iddah itu apa sih? Masa tenggang. Untuk perempuan itu tidak boleh menikah setelah dicerai suaminya atau ditinggal meninggal hingga dia nanti boleh menikah lagi. Itu disebut iddah. Yang kemarin ada dua, karena ditinggal mati sama karena dicerai biasa. Kalau ditinggal mati kemarin, kalau hamil hingga kehamilannya melahir. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Kalau kok dicerai biasa, kalau hamil sampai hamilnya lahir. Kalau kok tidak hamil tiga kali sucian. Nah, kalau yang dicerai itu baik karena meninggal atau cerai mati ataupun cerai hidup, itu kalau masih kecil atau sudah tidak main lagi, iddahnya cuma 3 bulan. Kalau hamba saya separuh dari itu. Sekarang nggak ada ya. Tuh. Sekarang ketika sudah dicerai, ketika perempuan itu masa iddah, ini kewajiban-kewajiban kita seorang suami yang sudah menceraikannya ya, atau hak-hak perempuan ketika sudah dicerai dalam masa waktu iddah. Faslon, adapun ini itu suatu fasol fi anwa'il mutadati, di dalam macam-macamnya perempuan yang dalam masa iddah, wa ahkamuha, dan hukum-hukumnya perempuan yang dalam masa iddah. Ya ndak enak-enakan Pak D ya. Cerai. Ada kewajiban kita setelah kita mencerai perempuan. Jangan kok enak-enakan Pak Tamrin yo. Cerai, anak kawin lagi, sembrono. Apalagi kok ada anak kita di tempat perempuan itu kewajiban kita untuk mengasuhnya, membiayainya. Jangan dibawakan ke perempuannya, ke istri. Dosa kita ya, dosa kita. Kalau seorang anak kita tadi kita ikutkan ibunya dan tidak kita nafakoi, tidak kita biayai, dosa. Ingat-ingat itu. Jangan anaknya yang telecek nggak diurusin ya kan, kawan kawin roba rabi cerai sembrono. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, jadi ini Pak Guru ya, diingat-ingat ini. Jangan sembrono. Apa marah kawan kawin wae sing kono ora diurusi, dosa. Wa yajibu, dan hukumnya wajib lil mu'tadati, bagi perempuan yang masih dalam masa iddah, ar-raj'iyati, yang golongan rujuk, apa sakniu, yaitu tempat tinggal. Kalau kita menceraikan istri ya, istri yang lagi kita cerai itu, yang kira-kira cerainya itu masih bisa rujuk, artinya talak atau cerai yang pertama dan kedua, itu wajib perempuan yang kita cerai tadi tinggal di rumah tersebut. Nah, harus kita siapkan rumah tersebut. Fi masakinin, di dalam tempat tinggal, farokoha, yang memisah siapa laki-laki tadi kepada perempuan tadi. Jadi tempat yang kita berpisah tadi itu. Nah, jadi sebenarnya memang nggak ada ya di Indonesia itu. Agak nggak apa Pak. Masalahnya kalau di Islam itu Pak Kulubi, orang kok kita nikah itu harus kita siapkan tempat tinggal. Jangan kok ditumpangkan tempat mertua Pak Guru. Ini yang Pak Guru pikirkan kena, anak nikah lagi, nak numpang tempat mertua, numpang enak kan? Nggak boleh begitu. Apalagi doakan mertua cepat mati, tambah nggak boleh, dosa. Harus mampu menyiapkan tempat tinggal.
entah numpang, entah ngontrak, ya kan itu. Inlako itu pun harus tempat tinggal yang layak biha untuk perempuan tadi. Wah ini alasan pula ya kan, sudah Pak Guru. Apa sudah saya siapin tempat. Rupanya bedeng-bedengan, dindingnya kerdus itu, masya Allah, atapnya lalang. Kena angin dikit rubuh. Itu nggak layak Pak Guru, jangan sembrono ya. Nah itu diingat-ingat ini kalau ingin nambah lagi Pak Guru, dipersiapkan itu tempat tinggalnya ya. Cuman Pak, saya nambah lagi. Oh saya ini numpang kok Pak. Nah itu yang repot. Saya ini numpang kok, nak suruh buatin tempat tinggal untuk istri baru. Orang rumah saya masih saya tumpangkan tempat mertua saya kok. Nah kan gitu. Enggak patut lagi Pak itu. Jangan ya. Nganiayo kata Pak Muklis tadi, ngenyana orang. Yang seterusnya wa nafaqatu, dan juga masih wajib memberikan nafaqah. Nafaqah itu sebenarnya ya bukan makanan dan minuman yang kita berikan atau pakaian ya. Nafaqah itu khusus untuk perempuan tadi yang tidak digunakannya untuk kepentingan apa, entah pakaian, entah apa, bukan. Kita yang kita kasih, ini pokok duit 1 juta untuk belanja, situ cukup, itu bukan nafaqah. Itu termasuk kewajiban kita memberi makan kepada istri, bukan termasuk nafaqah. Nafaqah itu duit lain ya yang harus kita berikan untuk dia Pak Guru. Itu nafaqah namanya. Nah, jatah belanja umpama 1 juta ya. Yang memang untuk makan, kebutuhan makan, kalau enggak ada itu enggak makan umpama. Nah, itu harus kita berikan lain. Yang duit untuk dia sendiri terserah dia lah ya kan. Nah, untuk dia beli bakso kayak, nah untuk dia beli emas ya kan, itu urusannya dewek. Itu baru disebut nafaqah yang itu. Nah kalau yang untuk belanja, beli beras, beli apa yang kita berikan, itu bukan nafaqah, tapi kewajiban kita untuk memberi makan dia. Nah ya, kalau Alif rahimahullah ya itu. Loh, kalau masalah ibaratnya makan, kalau kalian katakan itu nafaqah, berpakaian kalian katakan nafaqah, dia ikut orang tuanya lo beres. Kok nak kalian bawa pula, ya kan itu. Deal itu ya. Ah tuh, wah senengan ini Ripita ini. Wah, kalau Alif rahimahullah itu beda ya. Cuman ya itu tadi, walaupun nanti kalau dalam keterangannya itu nafaqah itu semampunya seorang suami ya. Kalau makan itu wajib, mampu nggak mampu harus dicarikan itu. Andai kan kok sampai istri berutang perkara makan, itu kewajiban kita suami, jangan sembrono. Kalau Alif rahimahullah beda ya. Lah ini yang agak repot ya kan, istrinya kerja dewek, untuk makan dewek nggak kita urusi lah, itu jangan sembrono itu ya. Golal mu'alif dosa kita sama istri kita ya, jangan sembrono. Golal mu'alif rahimahullah itu diingat-ingat itu jangan ya. Harus bisa dibedakan ya. Nafaqah itu seperti itu apanya, bahasanya itu. Kalau tempat tinggal, pakaian, makanan dia sehari-hari, alat masak dan lain sebagainya, itu kewajiban total. Karena dulu sebelum kita ambil, itu dia sudah disiapin sama orang tuanya kalau masalah itu. Nah, plusnya dia karena diperistri oleh orang lain tadi, tambah dapat namanya nafaqah, walaupun semampunya tadi. Pak Guru mampunya 5.000 ya 5.000, walaupun nanti tua amplek kan ke matanya Pak Guru. Apa ini 5.000? Untuk kencing di terminal enggak cukup katanya kan gitu. Ini kau nak ngencingi aku terus katanya. Kira aneh-aneh baik. Jadi nafaqah termasuklah di sini wal kiswatu, dan juga selain nafaqah dan pakaian. Illa ang takuna, kecuali ya kan pakaian lain ini ya, pakaian lain. Illa ang takuna, kecuali jika ada siapa perempuan itu nasizatun, memang jelek perangainya, nggak bisa kekang lagi, atau memang sebelum kita cerai dia memang ada perbuatan kesalahan, yaitu entah
selingkuh, entah macam mana, lah itu baru kita tidak wajib memberikan nafkah lagi ketika kita cerai. Qabla tolaqiha, sebelum mentalak daripada perempuan tadi. Au fi asna'i iddatiha, atau di tengah-tengah idahnya perempuan tersebut. Idahnya tadi kan 3 kali sucian. Baru dicerai sama Pak Guru Tamrin, baru sebulan nyolah, halo, halo. Nah, sama laki-laki lain lah, itu boleh diberhentikan nafkahnya. Nah, gitu ya, gitu. Danjen. Sudah kulu gilir dibawa sama orang ya kan. Sudah apa namanya? Murad marit di semak-semak gitu ya kan itu. Nah, itu boleh diberhentikan Pak Guru ya. Tahu dari mana? Jok, kok dari semak-semakan, acak-acakan pula rambutmu. Nah, umpama kan. Nah, itu boleh Pak Guru berhentikan itu ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Apa Pak mancing umpama. Kok dengan laki-laki berdua saling mancing. Nah, nah, itu boleh diberhentikan ya. Wa kama ada yajibu, dan seperti wajiblah bagi perempuan tadi apa nafaqatu nafaqah. Yajibu, maka hukumnya wajiblah bagi perempuan tadi apa baqiyatul mu'ani, demi sekira atau sekiranya apa namanya, biaya ya, biaya, illa alatan tangdifi, kecuali alat-alat kebersihan. Jadi ketika kita ceraikan, kalau sebelum ceraikan itu wajib. Perasaan kita kan kalau sudah cerai kan tidak wajib lagi, padahal itu masih wajib. Apapun biaya hidupnya wajib masih kita tanggung sampai masa idahnya habis. Itu diingat-ingat itu. Yang laki-laki, walal mu'allif rahimahullah. Walal mu'allif rahimahullah. Nah, itu mau kuasa pesan ya, apalagi yang cewek-cewek itu ya. Alat tatang TV, alat kebersihan. Ya termasuk Pak ya. Masuk sabun. Itu loh, ini pembalut gue pikiran, Masya Allah. Bangsanya sabun, apa itu enggak Pak Tamrin kasih enggak apa-apa kalau sudah bercerai sampai masa idahnya ya habis. Sabun, terus apa tuh yang katanya apa tuh? Sireh apa? Kapur sireh itu loh, kok kapur sireh. Apa namanya? Apa? Ripita? Bangsa itu. Itu boleh enggak dikasih gitu ya. Tapi kalau bangsa untuk makannya, minumnya, nah itu masih wajib. Pembalut enggak wajib lagi gitu. Ya, cuman kalau dia minta, kalau Pak Guru ada ya dikasih ya. Man jangan nengok pula. Sudah enggak boleh nengok itu. Hah? Enggak boleh lah, kecuali rujuk dulu. Nah, oke deh, aku belikanlah pembalut. Tapi aku nengok, tapi aku apa rujuk dulu ya. Nah, kan gitu caranya. Kalau masih dalam masa itu enggak boleh sembrono. Rujuk dulu gitu ya kalau itu. Nah, itu diingat-ingat ya. Ripita dan kawan-kawannya, apalagi yang mondok-mondok itu ya. Perempuan yang mondok-mondok itu sayang. Kalau menikah kok dengan orang-orang yang nggak raup, nggak mau wudhu, nggak mau sholat, jangan Ripita ya. Sudah bertahan lah. Walal mu'allif rahimahullah. Bertahan dulu. Jangan kok yang macam-macam itu ya kan. Sudah kencing di semaan, cebok idak ya kan. Sholat idak. Aduh. Repot. Bahaya. Kaget. Apa tuh kena apa yang bikin gatal itu? Itu ya kan. Sudah itu untuk gauli kita pula, jangan mau Ripita ya. Yang tidaknya yang bisa cebok lah Ripita ya gitu. Qolal mu'allif rahimah. Kalau belum ada ya sabar dulu. Qolal mu'allif rahimah. Wa yajibu, dan hukumnya wajib lil ini untuk orang yang perempuan yang ditalak bain apa asakniu, tempat tinggal. Kalau tadi kan masih rojoi, bisa rujuk. Sekarang kalau yang ditalak 3 kali. Duna nafakoti, selain nafakoh. Nafakoh sudah nggak wajib lagi. Ila ang takuna, kecuali jika ada siapa perempuan yang rojoi, yang talak bain, itu hamilan, dalam keadaan hamil. Orang ditalak 3 kali, talak bain, nggak bisa rujuk lagi itu ya kan.
Kalau dia kok hamil fatajibu maka hukumnya wajib lah bagi perempuan tadi apa nafaqatu nafaqah. Bisa babil hamli sebab kehamilannya alas sohihi menurut kaul yang paling soheh. Walaupun nafaqahnya nggak wajib, tapi kalau dia hamil wajib menafaqahinya karena ada anak dari gawenya Pak Tamrin tadi. Wong ninggal apa namanya? Ndok kok telur kok nggak mau tanggung jawab kan itu. Wakilah dan dikatakan inna nafaqata sesungguhnya nafaqah itu lil hamli untuk orang yang hamil. Walaupun tadi kan dalam mu'alifnya atau hukumnya kan nafaqah nggak wajib, tapi tetap banyak pendapat bahwasanya nafaqah itu tetap wajib. Kenapa kok begitu? Kan anaknya masih dalam perut, belum bisa mengonsumsi apa-apa. Andai kan dia nak makan nak minum kan lewat ibunya, nggak mungkin apa namanya dirogoh dari situ terus disuapkan gitu kan, nggak mungkin. Tahu dirogoh di itu loh, dirogoh lewat jalannya terus disuap, ini nak suapin nafkah dari bapak kan nggak mungkin bagi dia, tetap dari ibunya makan atau minum gitu. Ini nak susu dari bapakmu terus dari bawah itu terus disuapkan kan nggak mungkin. Tetap ibunya nanti makan atau minum sampai ke dia gitu loh maksudnya. Makanya tetap wajib nafkah gitu loh maksudnya. Wah, salah alamat pula ya kan. Wajibu dan hukumnya wajib alal mutawafa atas perempuan yang ditinggal mati anha dari perempuan tadi, siapa zaujuha suaminya perempuan tadi, apa ihdadu menahan diri. Haddun itu artinya menahan diri. Kalau seorang perempuan kok ditinggal meninggal suaminya, maka dia harus menahan diri. Nafkah tadi sudah ya. Bab iddah tadi yang perempuan cerai hidup sudah ya. Sekarang andai kan ditinggal mati, itu dia wajib menahan diri. Wa adapun ihdad lugatan dalam tata bahasanya itu makhudun diambil minal haddi dari kata-kata had atau batasan. Wahwa adapun disebut had itu almanu pencegahan almanu pencegahan, artinya harus ada sesuatu yang dia tidak boleh lakukan. Beda dengan sekarang ya kan. Ketika suaminya meninggal, cacaknya ya kan, badannya disobek-sobekin. Ya Pak Tamrin nampak ya kan. Seminggu sudah itu. Halo, Walal ma'alif rahimahullah. Al imtina'u menahan minazinati dari berhias. Berhias tidak boleh kalau ditinggal mati suaminya. Bitarkil lubsi dengan meninggalkan berpakaian masbugin yang berwarna cerah atau diwarnai. Yaksudu yang menginginkan dengan pakaian yang berwarna tadi azinata kepada berhias. Kasaubin seperti pakaian asfarin yang berwarna kuning. Kasaubin seperti pakaian asfarin yang berwarna kuning, au ahmarin atau berwarna merah. Wa yubahu dan diperbolehkan apa ghairu masbukin pakaian yang tidak cerah. Ternyatanya min qatnin dari kapas wa saufin dan bulu, wa katanin dan juga dari serat ya. Wa ibrisun dan juga sutra, wa masbukin dan juga pakaian yang cerah, layak sudu yang tidak bermaksud lizinatin untuk berhias karena cuma adanya itu ya kan. Biasanya pada pakaian pakai hitam-hitam itu. Nah, itu dalilnya Pak Guru ya. Walal mu'alif rahimahullah. Dan kalau bisa ketika jangan ikut, diintipi sama Pak Tamrin nanti. Wal imtina'u dan juga dilarang minat tibi dari berwangi-wangian. Ai min istimalihi artinya dari menggunakan wewangian. Fi badanin baik di dalam badan, au saubin atau dalam pakaian, au ta'amin atau makanan. Au kakhalin atau seperti celak. Au kahlin atau seperti celak, ghairu muharramin yang tidak diharamkan. Amal muharramu adapun celak yang diharamkan ka istihalin
Kal istihali seperti bercelak, bi asmadin. Apa maknanya, Pak? Batu bahan celak ya. Alladzi latiba. Alladzi yaitu asmat. Kal asmadin batu celak. Nah, bukan ismadi ini ya. Ismadi ini pakai sin. Artinya tiang maksud ismadi itu. Bukan ini asmadi ini kita pakai taksa ini tulisannya. Alladzi yaitu asmat latiba yang tidak ada wewangian fihi di dalam asmat. Faharamun maka hukumnya haram. Ilali hajatin kecuali karena adanya hajat. Contohnya hajat keperluan atau dibutuhkan di sini karomdin seperti punya penyakit mata. Faya rokhosu maka dirukhsah atau diringankan atau diizinkan fihi di dalam perempuan yang punya penyakit mata lil muhaddati untuk perempuan yang sedang ditinggal mati suaminya. Wa ma'adhalika dan bersama itu fatasta'maluhu maka boleh menggunakan siapa perempuan yang belen atau penyakit mata tadi kepada celak lailan di dalam waktu malam hari wa tamassahahu dan menghapus celaknya naharon ketika siang hari ila ingdaat kecuali jika menarik apa darurat listikmalihi untuk menggunakan celak tadi naharon di dalam siang hari. Pokoknya kalau ditinggal mati sebenarnya hukumnya nggak boleh perempuan kok berhias ya kan, itu yang asalnya punya suami ya kan, itu enggak dandan enggak mau pakaian wae compang camping yang dipakai tiap hari kaos partai wae kan. Nah, ini setelah suaminya mati baru sehari ya kan, wah pakaiannya bagus-bagus, pakai wedak, parfum. Dulu boro-boro pakai parfum ya kan, pokok bau keringat tulah dari dapur ya kan, nah, bau bawang. Nah, setelah suaminya meninggal malah pakai itulah, itu ndak boleh, haram ya. Walil mar'ati, jangan begitu besok ripita ya. Walil mar'ati dan itu bagi seorang perempuan angtahadda jika kok berikhdat siapa perempuan ala ghairi zaujiha atas selain suaminya min qaribin dari karib kerabatnya lah bagi perempuan. Maksudnya contoh seorang perempuan kok bapaknya meninggal, saudara laki-lakinya meninggal, itu hukumnya ikhdat juga. Aw ajak nabiin atau orang lain salah satu ayamin selama 3 hari fa'akola atau lebih sedikit kalau ditinggal mati suaminya selama masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari. Kalau yang meninggal bapaknya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya itu boleh iddat itu selama 3 hari. Wa tahrumu dan hukumnya haram apa ziyadatu bertambah alaiha dari 3 hari. In qasadat jika menyengaja siapa perempuan tadi dalika kepada demikian iddat. Kalau yang meninggal cuman bapaknya atau saudara laki-lakinya ya nggak boleh iddat. Kakek kalau yang pengen mah nggak jadi, rupanya macam itu kalau udah macam gendruwo. Qolal mu'allif rahimahullah. Fa in zadat maka jika bertambah alaiha atas 3 hari bila qasdin dengan tanpa sengaja layak rumu maka tidak haram kecuali memang hari-hari begitu ditinggal mati bapaknya atau enggak itu ya begitu kayak ruwek-ruwek gitu mau kan ya itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau asalnya cetar ya kan itu membahana. Ketika bapaknya mati, nah terus iddat sedih, ya kan, nggak berhias tadi, batasnya cuman boleh sampai 3 hari. Kalau suaminya yang meninggal tadi 4 bulan 10 hari gitu. Lama ya Pak, lama. Makanya ini perlu tahu gitu loh ya. Jangan belum ada seminggu sudah, wah cetar membahana ke salon terus ya kan. Orang mu'allif merdeka katanya kan itu. Jangan dosa perempuan begitu ya. Walal mu'allif rahimahullah bebas katanya ya kan.
Wajibu dan hukumnya wajib alal mutawafa atas yang meninggal anha dari perempuan tadi, siapa zaujuha suaminya, suaminya. Wal mabtu tatu dan juga apa namanya ya, iddah talak bain. Mulazimatul baiti harus tetap di dalam rumah. Kalau iddah talak bain tapi ditinggal mati, tetap tinggal di rumah selama 4 bulan tadi. 4 bulan 10 hari. Bahwa adapun bait itu al-masakin rumah, itu al-masakin rumah, alladzi yaitu rumah kanat yang ada siapa perempuan fi di dalam rumah tersebut, ingdal firqati ketika berpisah dengan suaminya yang mati tadi. Inla ko jika layak apa rumah tadi biha dengan perempuan tadi. Jadi andaikan ini seorang perempuan ditinggal mati suaminya, maka dia tidak boleh dikeluarkan dari rumah itu hingga sampai iddahnya selesai. Itu seminimal sampai iddahnya selesai. Walaisa dan tidak ada li zaujin untuk suami, wala ghairuhu dan selain suami, apa ikhrajuha mengeluarkan perempuan tadi min masakini firokiha dari rumah tempatnya berpisah. Walalaha dan itu tidak boleh juga untuk perempuan tadi apa khurujun keluar minhu dari rumah tadi. Wa in rodiya walaupun andaikan kok ridho siapa zaujuha suaminya perempuan tadi. Illa li hajatin kecuali karena adanya hajat. Artinya kalau seorang perempuan kok ditinggal mati sama suaminya itu nggak boleh keluar rumah, selain nggak boleh berhias tadi nggak boleh keluar rumah kecuali karena ada hajat kewajiban. Fayajuzu maka bolehlah bagi perempuan tadi apa al-khuruju keluar. Kang tahruju gambarannya contohnya jika keluar siapa perempuan tadi finah hari di siang hari lisaro itu amin untuk membeli makanan. Kemudian tidak punya anak, anaknya masih kecil, nggak ada yang disuruh, maka untuk membeli makanan boleh. Ngopeh tahunya nggak boleh keluar rumah kamu, kan? Beli makanan nggak boleh, beli modal untuk makan beras nggak boleh. Salah, itu boleh kalau untuk beli makanan atau bahan makanan mati nanti kalau nggak makan ya. Kitabin atau kitalin ya, kitalin apa kitabin? Apa tulisan situ Pak? Kitabin, benang ya. Wabain dan juga jual beli. Wabai goslin dan juga jual beli tenunan. Aukotnin atau kapas, wanawudalika dan sepadannya itu semua. Pokok kalau ada hajat kepentingan kemanusiaan itu boleh. Wayajuzu dan diperbolehkanlah bagi perempuan tadi apa al-khuruju keluar lailan di malam hari ila dari jarotiha kepada rumahnya tetangganya perempuan tadi. Yang tujuannya apa? Ligoslin untuk menenun. Wa hadisin dan berbincang-bincang wanahuma dan sepadannya itu. Ini jangan disalahpahami ya. Maksudnya boleh bertandang ke rumah tetangganya tadi, bukan yang laki-laki, yang perempuan. Kalau di rumah sedih dia kan itu jangan Pak Tamrin nanti nimbrung, nggak boleh. Perempuan sama perempuan maksudnya itu, kok pinjem apa gitu kan, jahit atau segala macam. Kalau pinjem Pak Tamrin juga boleh. Bisa artin angtarjia dengan syarat jika kembali siapa perempuan tadi. Wa tabi itu dan menginap fi baitiha di rumahnya perempuan tadi sendiri. Wa yajuzu dan boleh juga lah kepada bagi perempuan yang ihdat tadi apa al-khuruju keluar itu dengan laki idza khafat ketika takut ala nafsi atas dirinya sendiri awaladia atau anaknya. Umpama ini dia ditinggal mati di rumah dewean sama anaknya masih kecil, rupanya diintip terus sama Pak Tamrin, ya boleh lari, boleh keluar bahaya ini. Kalau tiba-tiba nanti berhasil Pak Tamrin masuk ke situ, nah
repot, bahaya. Nah, terjadi sesuatu. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. Mimma, dari segala sesuatu, yang ada pun ma itu madkurun, diterangkan fil mutawalati, di dalam kitab yang panjang lebar keterangannya. Itu tentang kewajiban orang-orang yang mencerai istrinya sampai iddahnya selesai, dan kewajiban seorang perempuan ketika masa iddah. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.